Kalau kita sebut ini tuh tahu nggak itu apa? Multi block heater. Nah, multi block heater itu buat memanaskan. Yang tadi sampelnya itu kecil, pakai itu dimasukin. Kalau sebelahnya itu elektroforesis. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Bu Ika di atas. Dia itu fungsinya buat apa gitu, ya. Terus mana lagi? Itu gelas ukur. Itu autoclave ya, biasanya autoclave. Nah, kalau ini namanya transdot semi dry transfer cell. Jadi ini tuh buat mentransfer sel, ya. Udah pernah lihat? Belum ya? Lu ingat? Hah? Lu nggak ingat? Kalau yang kalian prinsip KLT tahu ya? KLT, kromatografi lapis tipis. Prinsip KLT kan ada fase gerak, ada fase diam. Nah, fase geraknya itu biasanya kan larutan ya, polar non polar gitu kan, terus sesuai dengan apa yang akan kita mau. Nah, terus kalau ini dia itu fase geraknya yang nanti akan kita praktekkan di tanggal 7 April tentang SDS patch, itu nanti fase geraknya itu pakai running buffer. Mana running buffer? Nah, pakai running buffer. Itu fase geraknya. Resepnya itu ada, nanti akan dikasih tahu ya. Itu isinya apa sih running buffer itu nanti ada. Nah, nanti fase diamnya itu kalau di KLT kalian biasa pakai silika gel, kalau ini nanti kita pakai gel. Ya, jadi pakai gel larutannya itu ada akrilamid, terus tris HCl, itu nanti resepnya nanti kalian dikasih tahu. Terus nanti dicampur-campur, terus ditaruh di dalam kaca ya, kacanya ada di atas, nanti akan dijelaskan sama Bu Ika. Nah, nanti gelnya itu dimasukin ke dalam situ. Nah, gel itu nantinya itu buat fase diam pada saat kita akan mengelusi sampel. Sampelnya itu bisa protein, DNA ataupun rRNA. Tuh. Nah, kalau sampelnya protein, kita butuh yang namanya marker. Kalau di KLT itu kan kalian biasanya kan pakai larutan standar ya. Kalau misal mau pakai kurkumin, ya kita pakai kurkumin asli, nanti kita baca RF-nya, gitu kan. Terus nanti dielusi bareng kan antara sampel sama kurkuminnya. Nah, kalau ini nanti ada yang namanya marker. Ya, nah markernya itu nanti markernya itu beli ya, beli. Jadi nggak kita bikin sendiri. Nah, setelah itu nanti hasilnya kayak gini. Nah, putih. Nah, ini markernya nih. Nih yang ada hijau, biru, oranye, itu markernya. Nah, ini protein kita. Nah, kalau di sini proteinnya itu kan misal kanker payudara, yang kita tahu bahwa protein yang dia akan berproliferasi secara cepat di dalam tubuh kita itu biasanya apa? Estrogen reseptor alfa, ya kan? Semakin tinggi estrogen reseptor alfa di dalam tubuh kita, maka kanker payudara yang ada misal nih di dalam tubuh seseorang itu perkembangbiakannya akan lebih cepat. Nah, si estrogen reseptor alfa ini dari si protein ini itu akan kita teliti nih. Apakah di dalam sel kanker payudara itu estrogen reseptornya alfa tinggi atau tidak? Nah, caranya tuh kayak gini. Nah, ini tuh bisa jadi estrogen reseptor alfa yang terperangkap di dalam sini. Nah, jadi gel yang tadi terus ditaruh di sini itu membentuk sandwich. Nanti kita pakai filter, terus si membran ini ditaruh di atasnya filter, terus di atasnya filter itu dikasih gel yang tadi kita udah elusi tuh sampel-sampelnya, terus sama markernya ditaruh di sini. Fungsinya buat apa? Mentransfer si gel itu nanti proteinnya akan ketransfer ke membran ini. Jadi gelnya itu udah kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Itu pakai ini. Nah, ini dialirin listrik terus